Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bersama saya Ibu Nunung Lestari, kita akan melanjutkan materi statistika kita di kelas 12 ya, mengenai ukuran letak data berkelompok ya. Bagaimana kita mau menentukan ukuran letak data berkelompok ya. Data berkelompok itu ada 3 yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak ya. Misalnya ada 3 titik yang bisa membagi data itu menjadi 4 bagian ya. Jadi ada 3 jenis kuartil. Kuartil yang pertama gitu ya, disebut kuartil pertama atau kuartil bawah, kita kasih simbol dengan Q1. Kemudian kuartil kedua atau istilah lainnya dengan kuartil tengah ya, berarti hampir sama dengan nilai tengah, bukan hampir sama tapi memang sama kuartil tengah itu dengan median atau kita kasih simbol Q2. Dan yang kuartil ketiga kita sebut dengan kuartil atas, kita kasih simbol Q3 ya. Kita cari tahu dulu apa rumus dari kuartil. Ini rumus kuartilnya ya, QI, kita kasih simbol ada I karena ada 3 ya, Q 1, 2, 3, berarti I nya itu nanti 1, 2, dan 3 ya. Nah, keterangannya TB adalah tepi bawah kelas kuartil gitu ya. Kemudian N itu adalah banyaknya data, sedangkan FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. FQI itu berarti frekuensi kelas kuartil itu sendiri, dan P adalah panjang kelas. Ini hampir sama dengan median ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam soal. Contoh soalnya ya, hitunglah kuartil data berikut ini. Nah, ini datanya yang saya gunakan sebagai contoh masih sama seperti minggu-minggu yang lalu. Satu data ini, kalau diberikan data seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung jumlah frekuensinya dulu. Nah, jumlah frekuensinya ini sebanyak 40. Ini yang kita sebut dengan N atau kita kasih simbol N, berarti N-nya ada 40. Karena yang ingin kita cari adalah kuartil. Kuartil itu tadi kita butuh tepi bawah. Kita harus tahu I per 4 dari N-nya dulu. Nah, ya. Kita akan mencari kuartil bawah. Kuartil bawah itu berarti kuartil 1 ya. Nah, berarti I-nya sama dengan 1. Maka yang perlu kita cari adalah I per 4N. I per 4N dari data atau 1 per 4 dari N-nya 40, yaitu 10. Di manakah data ke-10? Data ke-10 itu ada di kelas yang ketiga. Karena yang kelas pertama frekuensinya 3, kelas kedua frekuensinya 5, itu baru 8. Berarti data ke-9, 10, 11, dan seterusnya ada di kelas ketiga dan seterusnya. Nah, berarti data ke-10 ada di kelas ketiga. Nah, kalau ini di kelas ketiga ini, berarti kita bisa menentukan tepi bawah kelas. Berapa tepi bawah kelasnya? Ya, lihat batas bawahnya 151, berarti 151 kurang 0,5 itu jadi 150,5. Berapa sih frekuensi kelas kuartilnya? Yaitu 8 yang saya kasih kotak merah ya. Nah, kemudian berapa frekuensi kumulatif? Yang mana frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatifnya adalah 2 frekuensi di atas kelas kuartil, 3 dan 5. Jumlahkan, hasilnya adalah 8. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 5. Dari mana? Ya 151 sampai 155 itu ada 5 bilangan. Ya, 151, 152, 153, 154, 155, ada 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Sudah data ini kita yang kita perlukan sudah ada, sudah lengkap, masukkan langsung ke rumus kuartil. Berarti Q1 sama dengan tepi bawah 150, seperempat N-nya adalah 10, dikurangi FK-nya 8, masukkan saja FQ-nya 8, dikali 5. 10 kurang 8, 2 per 8, dikali 5. Ya, maka hasilnya 1,25. Jumlahkan, maka hasil akhirnya 151,75. Nah, itu cara menghitung kuartil bawah. Bagaimana dengan menghitung kuartil atas? Kuartil tengah. Kuartil tengah nilai sama dengan median. Nah, minggu lalu sudah kalian hitung mediannya. Berarti nilai kuartil tengah sama dengan median. Sekarang tinggal kita menghitung data ini, akan kita hitung kuartil atasnya. Kuartil atas berarti Q berapa? Ya. Ya, ini sama langkahnya ya. Kita tentukan dulu N-nya tadi 40. Kuartil atas itu adalah data
I-nya adalah 3, ini maaf. Ya, berarti kita cari 3/4-nya, yaitu 3/4 dari 40 adalah 30. Nah, 30 ada di kelas yang keempat ini. Maka dari sini kita bisa tentukan tepi bawahnya 156 kurang 0,5, 155,5. Kemudian kita cari frekuensi kelas kuartilnya, yaitu 15. Frekuensi kumulatifnya berarti di atas 15 itu ada 3, 5, dan 8. Nah, ini adalah frekuensi kumulatifnya, jumlahkan 3, 5, dan 8, hasilnya 16. Panjang kelasnya sama seperti tadi, masih 5. Masukkan ke rumus kuartil ya. Kemudian kita hitung 30 kurang 16 dikali 5 dibagi 15, maka hasilnya 150,5 tambah 4,67. Paling tidak 2 angka di belakang koma ya, kita hitung. Nah, maka kita jumlahkan hasilnya 155,17. Itu kuartil atas. Baik, berarti kuartil sudah ya. Kita membahas ukuran letak yang kedua, namanya desil. Desil ya, desa. Okta, nona, desa. Oh, desa berarti 10 ya. Bukan desa maksudnya, deka ya. Kemudian desil adalah nilai membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data tersebut diurutkan ya. Dengan rumusnya mirip ya, rumusnya hanya dia membagi menjadi 10, berarti I/10 dari N. Itu yang perlu kita cari ya, dengan keterangan datanya sama seperti yang tadi, TB dan tepi bawah, tapi ini kelas desil ya, desil berarti. Kemudian FK-nya frekuensi sebelum kelas desilnya, FD-nya ada frekuensi kelas di desilnya berapa, P-nya itu adalah panjang kelas. Lanjut ya, contoh. Hitunglah desil ketiga dari data berikut. Datanya mesti sama ya. Bagaimana menghitung desil ketiganya? Berarti kita cari dulu jumlah frekuensinya 40. 40 ini kita sebut dengan N. Karena yang ditanya adalah desil ketiga, maka nilai I-nya sama dengan 3. Berarti kita akan hitung dengan rumus desil. Kita perlu I/10N. Berarti yang kita hitung adalah 3/10N-nya. Nah, dapatnya sudah 12 ya. Oke. 3/10 dari 40 adalah 12. Di manakah letak 12-nya? 12 letaknya ada di kelas ketiga. Berarti tepi bawah kelas ketiganya adalah 150,5 ya. Panjang kelasnya sama seperti tadi, 5. Frekuensi desilnya adalah 8. Nah, berapa frekuensi kumulatifnya? Ya sama seperti tadi. Berarti yang ada di atas kelas desilnya 3 dan 5. Kita jumlahkan nilainya 8. Setelah itu tinggal kita masuk ke rumus desil. 150,5 tambah 12 kurangi 8 dibagi 8 kali 5, maka hasilnya 150,5 tambah 2,5, hasilnya adalah 153. Itu desil ketiga ya. Jadi menghitung desil sebenarnya hampir sama, hampir mirip. Yang penting kita tahu, oh kalau kuartil itu 1/4, I/4, kalau desil itu I/10, maka yang kita cari adalah I/10. Nah, letak data yang ketiga adalah persentil. Nah, persentil itu berarti persen. Persen itu berarti 100 ya, benar. Berarti nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama ya, yaitu dengan rumusnya tuh. Mirip kan rumusnya? Ya, hanya di situ I/100 karena persentil ya, per 100 ya. Maka dengan keterangan yang sama berarti tepi bawah kelas. Maaf, ini tepi bawah kelas persentil ya, bukan desil. Salah tulis. Kemudian yang lainnya juga mirip ya. Kemudian kita masuk ke contoh bagaimana menghitung persentil ke 90 dari data yang ini. Datanya masih sama, saya berikan. Langkah awalnya selalu kalian cari dulu N-nya, jumlah frekuensinya 40 yang kita sebut dengan N, dan kita mau mencari persentil ke 90, artinya nilai I-nya 90. Dan kita ingat lagi rumusnya, kita harus mencari I/100-nya terlebih dahulu. Maka kita carilah I/100-nya atau 90/100 dari N-nya, yaitu bernilai 36. Di manakah data ke 36? Ya, kalian jumlahkan seperti tadi. Frekuensi pertama 3 tambah 5 baru 8, ditambah 8 lagi baru
16 ditambah 15 berapa? 31, baru 31 sampai di kelas yang frekuensinya 15 berarti tambahkan lagi. Kalau ditambahkan 7 berarti 38 lebih dong Bu ya. Berarti kan 36 ada di kelas itu. Maka letak kelas persentil ke 90 ada di sini. Ya. Nah, dari sini kita tentukan panjang kelasnya tadi ada 5 ya. Nah, sama seperti tadi menghitungnya. Tepi bawahnya berarti 160,5 betul. Kemudian frekuensi persentilnya ada di angka 7 ya, betul. Nah, frekuensi kumulatifnya bagaimana? Frekuensi kumulatifnya berarti yang ada di atas kelas persentil. Berarti yang di atasnya ini ya, semua kita jumlahkan. 3, 5, 8 dan 15. Jumlahnya adalah 31. Data sudah lengkap, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 160,5 tambah 36 itu adalah 90/100-nya. 36 kurangi 31 bagi 7 kali 5 diperoleh hasil 160,5 tambah 3,57. Maka hasilnya 164,07. Gampang ya? Ya, yang penting tahu langkah penyelesaiannya. Baik, saya akan berikan contoh lain ya. Dalam bentuk ya, ditampilkannya dalam bentuk histogram. Ingat, kalau ditampilkan dalam bentuk histogram ini berarti nilai yang diberikan itu adalah nilai tepi bawah. Sudah tepi bawah. Ya, maka langkah awalnya kita akan menghitung berapa sih n-nya. Ya, tinggi dari setiap histogramnya 3, yang kedua 7, yang ketiga 9, yang keempat 8, lanjut 5 dan 8. Total jumlahnya jadi ada 40. Data ada 40. Yang ditanya adalah desil ke 8. Berarti I-nya sama dengan 8. I-nya 8, berarti kita cari 8/10 dari 40. Data itu adalah 32. Di manakah letak 32? Ya, data ke 32 itu kita hitung lagi. Tadi awalnya 3, 7, ya, baru 10 tambah 9. Berapa? 19 tambah 8, 27 tambah 5, berarti 32 ya. Nah, mohon maaf ini nah ini ya, ini dulu yang diperhatikan. Berarti 32 itu adanya di data yang tinggi histogramnya 5. Nah, berarti disinilah letak desil ke-8-nya ya. Letak desil ke-8-nya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan frekuensi desilnya adalah 5 ya. Dan bagian yang bawah inilah yang disebut dengan tepi bawah kelas 85,5. Frekuensi kumulatifnya yang mana? Ya, berarti histogram yang 4 itu yang di depannya. Ya, 4 histogram di depannya 3, 7, 9 dan 8. Jumlahkan 27. Dengan panjang kelasnya bagaimana menghitung panjang kelasnya kalau begini? Ya, tinggal kurangi saja 90,5 kurang 85,5. Jadi sama dengan 5. Kemudian kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya ini ya. Jadi mohon maaf ini salah mengedit ya, harusnya ditampil belakangan. Oke. Saya rasa sudah paham ya untuk masuk ke sini. Kemudian dari histogram itu pun kalau diminta persentil ke 60 bagaimana? Nah, ini histogramnya sama seperti tadi langkah awal. Kita hitung dulu jumlah datanya 40, kemudian ya. Nah, ini rumus persentilnya tadi kan ada I/100, berarti kita harus mencari I/100. Karena yang diminta adalah persentil ke 60, maka I-nya bernilai 60. Kita akan hitung dulu 60/100 dari 40 adalah 24. Maka data ke 24 ada di mana? Ya, di histogram ke 4. Betul. Di histogram keempat ini adalah nilai letak data ke 24-nya. Berarti kalau di sini letak persentil ke 60, frekuensinya adalah 8. Ini frekuensi FP ya, persentil. Kemudian bagian, nah nilai tepi bawahnya adalah 80,5. Ya, ini tepi bawahnya. Kemudian frekuensi kumulatif berarti 3 batang di depannya, yaitu 3 tambah 7 tambah 9, 19. Panjang kelasnya sama, kurangi saja ya. Di kelas yang berwarna merah itu 85,5 kurang 80,5 sama dengan 5. Masukkan ke dalam rumus. Angkanya ini yang kita dapat, maka dihitung hasilnya adalah
83,625. Ya, demikian penjelasan saya mengenai ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap semangat belajar. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.